Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa saudara kita telah meninggalkan kita, bertubi-tubi saudara-saudara kita wafat pada hari-hari ini. Hari Jumat yang lalu Bapak Abdullah Said, saudara kita di Sorobaru rahimahullahu taala. Hari Ahad kemarin saudara kita Bapak Wiryawan Hawari Solo rahimahullahu taala. Demikian juga saudara kita Bapak Abdul Jalil Pekalongan rahimahullahu taala. Kemudian hari ini juga Ibu Saminah rahimahullahu taala. Nah, mudah-mudahan semua yang telah wafat di antara teman-teman kita semuanya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang fikih daripada salat ghaib. Karena tadi sebelum sampai di tempat ini saya melakukan salat jenazah, tetapi jenazahnya sudah tidak terlihat karena sudah dikubur. Nah, seperti ini bisa disebut sebagai salat jenazah yang ghaib. Dan memang ada dua macam yang ghaib itu. Ada yang ghaib karena tidak terlihat oleh mata, tapi sebenarnya ada di depan kita. Ada yang ghaib tidak terlihat oleh mata karena memang tidak ada di kota kita. Maka salat jenazah atau salat ghaib ini hukumnya sama saja ya, karena sebenarnya yang dilakukan adalah salat terhadap saudara kita yang sudah mati. Maka fikih yang pertama adalah bahwasanya hukum salat jenazah adalah fardu apa? Kifayah. Fardu itu artinya wajib, kifayah itu artinya cukup. Maksudnya wajib cukup itu adalah kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka sudah gugur kewajiban daripada yang lain. Jadi misalnya bapak-bapak tadi sudah mensalatkan saudari kita Ibu Saminah. Seandainya saya langsung kajian, saya tidak mensalatkan, saya juga tidak dosa. Tapi seandainya saya ikut mensalatkan, maka saya dapat pahalanya. Kemudian salat jenazah adalah salat sehingga semua rukun dan syarat salat berlaku padanya. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama. Jadi tidak boleh kita salat jenazah tanpa wudu. Tidak boleh salat jenazah tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh salat jenazah tidak menutup aurat. Tidak boleh salat jenazah tanpa Al-Fatihah. Ini semuanya pendapat mayoritas ulama, bahkan bisa dikatakan ijma'. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat yang syadz. Ya. Pendapat bahwa salat jenazah tidak harus wudu dan tidak harus baca Fatihah adalah pendapat yang syadz. Syadz niku apa?
nyeleneh, nyeleneh. Nah, maka ini pendapat tidak boleh diikuti, seolah-olah pendapat ini tidak ada. Sebenarnya ada, Pak. Sebagian ulama, sebagian kecil tapi berpendapat salat jenazah tidak harus pakai Al-Fatihah. Kalau tidak salah itu pendapatnya Al-Imam At-Tabari, ya. Tapi kita ketahui bahwa mazhab yang tersisa di tengah-tengah kita sekarang ada 4 yang terkenal. Ada mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Mazhab Tabari atau Jariri itu sudah tidak ada lagi. Ini salah satu pendapat yang mengatakan tidak wajib Fatihah. Juga tidak harus wudu. Ada pendapat begitu. Kalau tidak salah ini juga pendapatnya Imam At-Tabari. Berarti mazhab Tabari ini sudah tidak berlaku lagi. Sudah nggak ada yang pakai pendapat ini. Yang benar adalah karena salat jenazah adalah salat, maka berlaku hukum-hukum salat padanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Fa innahu, sesungguhnya la salata, tidak sah salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca biha, dengan surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, sehingga kalau kita salat jenazah tanpa Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Karena itu tadi sebelum sampai ke kuburan, saya tanya kepada Pak Isnaini sama Pak Mus'ab, sudah wudu belum? Ternyata mereka semuanya punya kebiasaan dengan saya yang sama. Pokoknya kalau mandi sore, ya selesai mandi wudu. Sehingga berangkat kajian itu pasti sudah berwudu. Nah, sehingga kita langsung mampir, tidak perlu berwudu lagi. Tapi baru tahu saya, Pak, ternyata di kuburan timur situ itu sudah disiapkan keran. Nah, sehingga kalau ada yang datang ke kuburan belum berwudu, bisa berwudu di situ. Ya, ada pepeannya, itu dinyalakan, bisa berwudu di situ. Ini sesuatu yang baik, ya. Setiap kuburan disiapkan tempat wudu sehingga orang-orang yang belum sempat berwudu bisa berwudu padanya. Kemudian yang keempat, bahwasanya salat ghaib, salat ghaib diperselisihkan ulama. Pendapat pertama mengatakan salat ghaib itu hanya dilakukan Nabi, selain Nabi tidak melakukan. Artinya di masa Nabi saja. Nabi sudah wafat, ya sudah, berarti tidak ada salat ghaib. Tapi ini pendapat tidak bagus. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun. Kalau segala sesuatu khusus Nabi, ya akhirnya nanti Nabi tidak jadi ditiru. Nah, sementara kita disuruh untuk meniru Nabi, uswatun hasanah, sehingga hukum asalnya semua perbuatan Nabi kita tiru. Ada lagi pendapat bahwa salat ghaib ini hanya untuk jenazah yang belum disolatkan. Sehingga misalnya di sini tadi saudari kita Ibu Thaminah sudah disolatkan, berarti teman-teman kita yang di Solo tidak ada salat ghaib untuk beliau. Demikian juga kemarin sudah wafat teman kita Bapak Wiryawan, kita sudah salatkan di Solo. Nah, panjenengan di sini tidak perlu salat ghaib karena apa? Sudah ada yang mensalatkan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya salat ghaib ini hanya untuk orang-orang yang punya jasa yang besar untuk umat Islam. Misalnya siapa? Nabi wafat, atau kiai besar wafat, atau misalnya kalau di kasusnya Nabi itu ada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini manfaatnya sangat besar untuk umat Islam. Umat Islam di Mekah disiksa, tidak bisa ibadah, akhirnya mereka lari hijrah ke Habasyah, Ethiopia, diselamatkan oleh Najasyi. Nah, jasanya besar untuk Islam, sehingga jasa yang besar ini menyebabkan dia berhak untuk disalatkan oleh seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi. Maka dimanapun mendengar beritanya silahkan mensalatkan. Tapi orang-orang biasa seperti kita, ya, seperti saya dan panjenengan, ketika saya mati, panjenengan wafat, ya sudah, yang mensalatkan adalah orang-orang yang hadir di situ. Tidak perlu diinformasikan ke seluruh dunia, ini sudah wafat Bapak Fulan, nggak ada yang kenal.
Maka pendapat-pendapat yang sangat banyak tentang salat gaib ini menyebabkan kita lebih bagusnya berhati-hati ya. Jadi maksudnya tidak meniadakan salat gaib sama sekali, tapi juga tidak mempermudah salat gaib. Didik salat gaib saya nggak cocok kok, gitu Pak. Kenapa? Karena di masa Nabi ternyata Nabi salat gaib hanya 1 kali. Beliau tidak pernah salat gaib selain ketika wafatnya Raja Najasyi. Padahal sahabat-sahabat beliau banyak yang mati, Pak. Ada yang mati ketika jihad, ada yang mati ketika safar, tapi Nabi tidak mensalatkan jenazah mereka secara gaib. Karena itu ya saya tidak mengajak panjenengan hari ini untuk salat gaib kepada Bapak Wiryawan karena sudah disolatkan kemarin di Solo. Insya Allah sudah cukup untuk beliau karena sudah didoakan oleh saudara-saudara kita di Solo. Terus kalau kita tidak melakukan salat gaib, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendoakan siapapun yang mati yang kita mengetahui informasinya. Kan sering kita dengar informasi di grup gitu ya. Saudara kita di Jogja wafat, nah kita tidak ada ke Jogja dan kita tidak melakukan salat gaib di sini. Nah, maka supaya tetap mendapatkan pahala, kita bisa angkat tangan, kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Doanya sama aja dengan salat jenazah, nggak apa-apa. Karena tujuannya adalah doa ampunan. Dan doa salat jenazah bagi yang tidak hafal itu bisa diringkas 2 kalimat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Itu sudah cukup. Maka diulang-ulang doa seperti itu sudah cukup. Karena itu tolong dibiasakan setiap ada informasi di grup WA misalnya ada teman kita yang sakit, doakan. Kenapa? Karena dengan kita berdoa kita mendapatkan pahala. Dan dengan kita berdoa tanpa diketahui si sakit itu doanya mustajab. Jadi nggak usah kita japri atau tidak harus kita japri kepada yang sakit. Kita tahu bahwasanya yang sakit itu ada di grup itu misalnya, tidak harus kita japri kepada beliau. Yang penting kita doakan. Bahkan doa tanpa diketahui itu lebih mustajab daripada doa yang diketahui. Sehingga kalau saya sakit panjenengan japri ke saya, ya insya Allah doanya bisa mustajab. Tapi ketika panjenengan tidak japri, hanya mendoakan saja, nah itu lebih apa? Mustajab. Demikian juga kalau ada berita tentang kematian seseorang, jangan kita lewati saja. Setiap ada berita kematian seseorang, siapapun dia, mau kenal mau tidak kenal, pokoknya muslim, ambil kesempatan pahala, yaitu mendoakan jenazah tersebut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu adalah menjadikan sebagai kebiasaan kita, karena sekarang kita sudah pada masa di mana informasi itu bisa tersebar dengan sangat cepat, sehingga kematian dimanapun juga informasi bisa sampai ke telinga kita. Ini Pak adalah satu kesempatan untuk kita mendapatkan pahala dan kebaikan. Kemudian salat jenazah yang sudah dikubur dibatasi sampai 1 bulan menurut madhab Hambali. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur dikubur, pas dikuburkan itu kita belum sholat, maka masih bisa mensolatkan jenazahnya di atas kuburannya sampai masa berapa? 1 bulan. Artinya kalau sudah 1 bulan sudah habis waktunya, Pak. Sehingga sebelum 1 bulan panjenengan masih bisa mensolatkan. Seperti dulu saya mensolatkan jenazahnya ibunya Masis. Itu mungkin sudah lewat 1 pekan kira-kira. 1 pekan, kemudian pas Senin kita datang ke sini pengajian, nah, mampir dulu di kuburan, mensolatkan jenazahnya, masih bisa ya. Jadi intinya kesempatan-kesempatan yang baik seperti ini untuk dapat pahala semestinya kita gunakan sebaik-baiknya, tidak kita lewatkan. Kenapa dibatasi 1 bulan? Dasarnya apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolatkan ibunya Sa'ad bin Ubadah setelah 1 bulan dikubur. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Nabi yang paling lama ini. Jadi Rasulullah safar
keluar dari kota Madinah. Sampai ke kota Madinah diinformasikan, ya Rasulullah, ibunya Sa'ad sudah wafat. Oh iya, kapan? Sudah sebulan yang lalu. Akhirnya beliau datang ke kuburannya, kemudian mensalatkan jenazahnya. Setelah 1 bulan belum pernah ada riwayat. Nah, makanya mazhab Hambali kemudian membatasi 1 bulan. Sebenarnya kata-kata 1 bulan ini tidak ada sabda dari Nabi. Bolehnya hanya 1 bulan, kalau sudah lebih tidak boleh, nggak ada begitu. Tapi memang mazhab Hambali cara berpikirnya gitu, Pak. Apa yang dilakukan Nabi lakukan, apa yang belum dilakukan Nabi jangan. Maka seandainya Nabi pernah mensalatkan jenazah yang sudah dikuburkan setahun, ya mazhab Hambali akan membatasi 1 tahun. Pokoknya yang sudah dilakukan Nabi itulah yang dijadikan sebagai hujjah atau dasar dalil. Nah, tapi kalau kita pakai pendapat yang lain silahkan. Ya. Pendapat yang lain tidak membatasi 1 bulan, tapi dibatasi sampai kuburannya kering. Ya. Jadi selama masih basah kuburannya, maka masih bisa disalatkan. Kalau sudah kering, sudah habis waktunya. Sebagian ulama tidak membatasi sama sekali. Jadi bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bebas. Yang penting ketika orang itu mati, kita sebenarnya termasuk orang yang ahli untuk mensalatkan jenazahnya. Misalnya kita kerja di luar negeri selama berapa? 10 tahun. Pulang-pulang diberitahu, ini tetanggamu yang mepet dengan kamu, yang dulu akrab sama kamu, sudah wafat. Oh iya, kapan itu? Setelah kamu berangkat dia wafat. Nah, berarti sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Nah, karena itu adalah teman akrab kita, tetangga nempel kita, ya disalatkan nggak apa-apa. Karena ketika dia mati sebenarnya kita termasuk ahli salat terhadapnya. Tapi kita nggak bisa salat karena kita sudah pergi. Adapun kalau beliau mati sementara kita bukan termasuk ahli salat, maka tidak disyaratkan salat jenazah. Misalnya saya mendatangi kuburan Imam Nawawi, kemudian saya salatkan jenazah beliau, nggak benar. Karena pas Imam Nawawi wafat itu kita belum lahir. Imam Nawawi wafat tahun 676. Nah, sekarang tahun 1447, udah jauh sekali. Nah, nggak ada kaitannya. Seperti itu tidak disyaratkan salat jenazah. Kemudian salat jenazah jika jamaahnya sedikit, maka dibuat 3 shaf minimal. Jadi misalnya yang sholat itu adalah 6 orang, maka 1 shaf isinya berapa? 2 orang, 2 orang, 2 orang, supaya terjadi 3 shaf. Alasannya apa dibuat 3 shaf ini? Supaya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah disolati oleh 3 shaf. Ini dalilnya, salasatu sufufin ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yamutu mati fayusalli alaihi salasatu sufuf, lalu disolatkan oleh 3 shaf minal muslimin, dari kalangan muslimin, illa aujab, kecuali pasti, yaitu pasti diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya jujur, hadis ini memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kita mengikuti yang mensahihkan juga nggak apa-apa. Kemudian salat jenazah jika jamaah hanya 1 orang atau makmum, gitu. Jika makmum hanya 1 orang, maka ia berdiri di belakang imam. Jadi ini berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa, kalau makmumnya laki-laki 1, maka berdirinya di samping kanan, kanan imam. Kalau salat jenazah belakang.
Makanya ketika dulu mensalatkan jenazahnya ibunya Mas Sis, saya sama Mas Senen saja, 2 orang. Tapi Mas Sis akhirnya juga ikut salat lagi. Nah, seandainya saya sama Mas Senen saja 2 orang, ya, beliau tetap berada di belakang saya. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah anak Abu Talhah dengan makmum. Abu Talhah di belakang beliau dan Ummu Sulaim di belakang beliau, di belakang Abu Talhah. Jadi waktu itu yang salat jenazah cuma 3 orang, Pak, karena jenazahnya ini bayi, anak kecil, sehingga tidak banyak yang datang, dan dia tidak punya dosa, namanya anak kecil, ya. Yang mengimami Nabi, makmum di belakangnya Abu Talhah, makmum di belakangnya lagi Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Jadi makmumnya 2, dibuat 2 shaf. Jelas ya? Makanya tadi pas kita salat jenazah, kita pun juga membuat 2 shaf, Pak. Di belakang saya Pak Senen, di belakangnya lagi Pak Mus'ab. Mestinya 3 shaf, tapi karena adanya 2 orang, ya sudah dibuat 2 shaf. Seandainya 1 shaf gimana? Ya nggak apa-apa, sah. Tapi lebih afdolnya dibuat 3 shaf kalau memang bisa 3 shaf. Kemudian yang perlu diperhatikan, tidak ada perintah untuk mengganjilkan shaf salat jenazah. Nah, ini perlu diperhatikan karena saya dulu ketika masih nyantri, karena saya mengikuti adat ketika di pesantren, akhirnya kalau saya disuruh ngimami sholat jenazah, saya bertanya, ibu-ibu yang belakang jumlahnya berapa? 5 shaf. Bapak-bapak berapa? 5 shaf. Oh, berarti 10 shaf. Tambah lagi Pak, 1 shaf, ya jadi 11 shaf. Diganjilkan. Nah, setelah lama belajar, ternyata ketahuan tidak ada sama sekali perintah untuk mengganjilkan shaf sholat jenazah. Ini hanya salah paham terhadap hadis yang tadi. Salah satu sufuf 3 shaf, ini bukan mengganjilkan shaf, Pak. Tetapi 3 shaf ini maksudnya adalah memperbanyak shaf. Jadi 1 shaf itu sedikit, 2 shaf itu sedikit, 3 shaf itu banyak. Nah, maka kita disuruh untuk memperbanyak shaf salat jenazah, sehingga kalau jumlahnya ada 6 orang yang mensalatkan, nah, maka dibuat tadi 2 supaya jadi 3 shaf, jadi banyak. Karena kalau 6 orang ini berjajar 1 shaf, ya berarti cuma 1 shaf, sedikit. Meskipun sama-sama jumlahnya 6 orang, tapi nilainya berbeda karena di sini yang dihitung shafnya, salah satu sufuf, 3 shaf. Jadi ini stressingnya bukan ganjilnya, tapi stressingnya adalah banyak. Karena ini perlu saya sampaikan terus-menerus supaya kebiasaan mengganjilkan shaf salat jenazah yang sudah saya lakukan dulu, ini sudah saya perbaiki dengan penyampaian yang baru ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika jenazah lelaki, maka maka imam berdiri di depan apa? Kepalanya. Jika perempuan, maka imam berdiri di tengah tubuhnya, di depan panggulnya. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Apakah ada pendapat yang lain? Ada. Sebagian ulama berpendapat mau laki mau perempuan disamakan. Bagian mana berdirinya? Bagian dada atau bagian setelah kepala ini. Jadi kepala berikutnya seterusnya.
Tapi kalau kita mau sesuai hadis yang masyhur ini ya, untuk jenazah laki-laki di bagian depan kepala, sementara yang perempuan di bagian panggul. Kemudian boleh mensolatkan beberapa jenazah dalam satu kali sholat. Jadi seandainya jenazahnya 3 Pak, itu tidak harus sholatnya kita 3 kali, 1, 2, 3, nggak harus. Langsung ditaruh saja 1, 2, 3 di depan kita. Kemudian kita sholat 1 kali. Ketika kita sholat, kita niatkan untuk 3 jenazah. Tapi seandainya satu-satu gimana? Boleh. Makanya judulnya apa? Boleh, bukan wajib, tapi boleh. Nah, sehingga satu-satu boleh, berarti 3 kali. 1 kali juga boleh, tapi kita niatkan untuk semuanya. Seandainya jenazahnya itu 1 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa, sama 1 laki-laki anak kecil, maka cara naruhnya adalah paling timur ini jenazah laki-laki, gitu. Dipaskan imam di bagian kepalanya. Kemudian berikutnya adalah jenazah perempuan dewasa, dipaskan panggulnya di kepalanya jenazah laki-laki tadi. Kemudian jenazah anak kecil itu yang paling barat, dipaskan kepalanya pada panggulnya ibu tadi. Jadi kepala, panggul, kepala, nah, lurus begini. Sehingga imamnya tidak usah pindah-pindah, ya. Cukup berdiri 1 tempat, tapi sudah pas pada 3 tempat yang disunnahkan ini tadi. Seandainya sholatnya berdirinya ngawur gimana? Ya sah juga. Karena konon ada yang sholat jenazah itu berdirinya di kakinya jenazah Pak. Katanya begitu, saya nggak pernah tahu. Tapi konon ada begitu. Nah, seperti itu sah, tetapi tidak sesuai sunnah. Ada juga katanya yang meletakkan kepalanya itu di selatan. Biasanya kan kita di utara. Ada yang naruhnya di selatan. Nah, seandainya begitu dibolak-balik gitu, ya sah. Tapi lebih bagusnya kita melakukan apa yang sesuai pendapat yang masyhur, tidak usah menggunakan pendapat yang tidak masyhur seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, takbir salat jenazah minimal 4 kali, maksimal berapa Pak? 9 kali. Biasanya panjenengan berapa kali? 4. 9 pernah atau tidak? Belum ya? Coba nanti kalau saya mati panjenengan takbiri 9 ya, supaya ilmunya tidak lupa. Terus kalau 9 kali itu apa yang dibaca? Ya doa untuk mayit. Karena tujuan kita salat jenazah adalah mendoakan mayit. Nah, berarti takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, dan surat ini biasanya orang tidak melakukan. Maka ini sunnah perlu kita hidupkan lagi. Jadi tolong mulai sekarang kalau salat jenazah dibiasakan habis Fatihah tambah 1 surat. Tadi saya bacanya Qul huwallahu ahad, Pak. Karena kalau saya bacanya Al-Baqarah nanti pasti makmum saya batin, ini mau copoy. Nah, maka saya baca Al-Ikhlas saja. Takbir kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang wajib itu cuma kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, 4 kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau ditambahi setelah itu, tambahannya hukumnya sunnah. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sunnah. Ini semuanya cukup dibaca 1 kali ya. Fatihah 1 kali, surat 1 kali, sholawat 1 kali. Tapi seandainya sholatnya kita 2 kali gimana? Ya nggak apa-apa. Karena kemarin ketika Ustaz Mudzakir mensalatkan jenazahnya Bapak Abdullah Said, itu saya sampai membaca sholawatnya itu 2 kali Pak. Karena saya sudah baca 1 kali, padahal sudah pelan-pelan. Ternyata beliau belum takbir-takbir. Nah, maka saya tambah lagi sampai 2 kali. Nggak apa-apa. Kemudian takbir ketiga,
doa khusus untuk jenazah. Perhatikan kalimatnya, doa khusus. Jadi jangan dicampur untuk yang lain, khusus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Jadi khusus untuk jenazah. Takbir keempat, doa umum untuk jenazah dan muslimin. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina, dan seterusnya. Nah, ketika kita mendoakan seperti ini berarti semua umat Islam yang sudah mati itu sudah masuk dalam doa kita, Pak. Panjenengan tadi mendoakan jenazah Ibu Thaminah. Kalau takbir yang keempat mengatakan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, berarti sudah mengenai jenazahnya Pak Abdul Jalil di Pekalongan, sudah mengenai jenazahnya Pak Wiryawan di Solo, sudah mengenai jenazahnya Pak Abdullah Said di Solo yang mati hari Jumat kemarin. Ini semuanya udah kena, karena umum, yang mati, yang hidup, yang hadir, yang gaib, yang kecil, yang besar. Nah, itu adalah doa keempat, takbir keempat. Takbir kelima dan seterusnya adalah doa untuk jenazah. Nah, maka ini kalau mau kita praktekkan bisa sampai 9 kali takbir. Kalau panjenengan pernah sholat jenazah di Mekah dan Madinah, panjenengan pasti kaget karena sholat jenazahnya beda dengan di Indonesia. Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, Mekah Madinah itu mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali, takbir yang keempat ini nggak ada doanya, Pak. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi belum kita sempat baca doa sudah salam. Nah, kalau kita terbiasa mengikuti mazhab Syafi'i, takbir keempat kemudian kita berdoa, jadi kaget, ini takbir kok langsung salam. Nah, pendapat mazhab Hambali tidak kita pakai dalam hal ini karena kita temukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir keempat tidak langsung salam. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim beliau mengatakan orang-orang yang langsung salam setelah takbir keempat itu tidak melakukan sunnah yang ini tadi, yaitu setelah takbir keempat masih ada doa lagi. Maka urutan doa dalam mazhab Syafi'i ini tadi ya, doa ketiga doa khusus, doa keempat doa umum yang mengenai jenazah dan seluruh kaum muslim. Kemudian lafal Allahumma gfir lahu dalam doa jenazah boleh tidak diubah, baik jenazah lelaki maupun wanita. Dalam bahasa Arab lahu itu kan kok laki-laki, Pak. Tapi seandainya jenazahnya perempuan tidak harus kita mengganti menjadi Allahumma gfir laha, nggak harus begitu. Lahu itu udah cukup. Kenapa? Karena hu ini kembalinya kepada al-mayyit. Mayyit. Kata-kata mayyit ini adalah kata-kata yang muzakkar. Dan kata-kata mayyit ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Maka seandainya kita mendoakan Allahumma gfir lahu sementara jenazahnya perempuan tidak ada masalah. Tapi seandainya kita baca Allahumma gfir laha karena kita paham bahasa Arab juga enggak apa-apa. Jenazahnya satu Allahumma gfir lahu bisa. Karena sebelum salat jenazah biasanya sudah disebutkan dulu. Ini yang akan kita salatkan 3 jenazah, Bapak A, Bapak B, Bapak C. Nah, berarti sudah disebutkan semua. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma gfir lahu, hu itu kembali kepada al-mazkuru yang sudah disebutkan tadi. Yang disebutkan berapa? 3. Nah, berarti tidak harus diganti menjadi lahum, nggak harus begitu. Lahu nggak apa-apa. Silahkan dibaca penjelasan seperti ini dalam kitab Nailul Awtar karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa fikih tentang salat jenazah maupun salat ghaib maupun salat jenazah yang sudah di
kuburkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena beberapa hari ini saudara-saudara kita bertubi-tubi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sore hari tadi saya mengumpulkan beberapa ayat Quran, ayatul mauti fil Quran. Beberapa ayat tentang al-maut atau kematian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ternyata ayat-ayat yang mengandung kata-kata al-maut, kematian, itu di dalam Al-Quran ada banyak, Pak. Saya coba cek tadi itu, ternyata ada sekitar 34. Kita praktekkan ya, al-maut. Nah, di sini ada 34 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 19. Hadarul maut. Yang terakhir surat apa? Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta. Dan ayat-ayat tentang kematian ini kalau kita baca maka bisa kita ambil beberapa faedah darinya. Karena tujuan dari Al-Qur'an itu adalah kita untuk membaca dan mentadabburinya. Nah, sehingga setiap ayat kita baca kalau bisa diambil tadabbur atau kesimpulan atau pelajaran. Nah, mari kita praktekkan sedikit waktu ini untuk mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat tentang kematian. Surat Al-Baqarah ayat 19. Allah mengatakan, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadarul maut. Ini perumpamaan orang-orang munafik yang mereka ketakutan ketika turun ayat-ayat yang menakutkan di dalam Al-Qur'an, seperti takutnya orang kalau mendengar halilintar sehingga kupingnya ditutupi dengan jari karena takut mati. Nah, di sini kata-kata hadarul maut, takut mati, yang kita ambil pelajaran darinya, berarti halilintar itu bisa mematikan. Dan memang banyak kejadian orang sedang di sawah kena halilintar, mati. Ada orang berada di loteng ya, kena halilintar, mati. Nah, supaya kita tidak terkena seperti itu gimana? Para ulama menghasung kalau kita mendengar halilintar, kita berzikir kepada Allah. Siapa yang zikir kepada Allah tidak terkena halilintar. Idza sami'tur ra'da, kalau kalian mendengar guntur, fadhkurullah, zikirlah kepada Allah. Fa innahu la yusibu dzakiran, karena guntur tidak akan menimpa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya dhaif. Tapi seandainya diamalkan boleh, karena tentang fadilah amal boleh kita amalkan, dan memang sunnahnya kalau kita mendengar guntur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma la taqtulna bi'adzabika bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Tapi ini pun juga hadis yang dhaif. Tapi kalau kita amalkan boleh, karena ini hanya sekedar amal fadilah ya. Tidak ada masalah untuk diamalkan tanpa kita meyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yaqul, atau seseorang mengatakan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Tapi bukan dari sabda Nabi, tapi dari perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini meniru yang ada pada surat Ar-Ra'd. Intinya ketika ada sesuatu yang menakutkan, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Sehingga zikirnya akan melindungi kita. Kalaupun kita terkena halilintar, tapi kita sudah berzikir, alhamdulillah. Berarti insya Allah husnul khatimah. Kita sudah berzikir, kemudian tetap terjadi musibah. Nah, ya sudah. Berarti kita mengakhiri kehidupan kita, ditutup kehidupan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu tanda husnul khatimah. Kemudian ayat berikutnya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Berangan-anganlah kematian kalau memang kalian benar, wahai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan bahwa kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kalau kami mati pasti kami akan masuk ke dalam surganya Allah, surga Bapa, kata mereka. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau memang kamu yakin masuk surga, ya kamu kalau begitu buktikan dengan mengangan-angankan kematian. Kalau memang kamu yakin masuk surga pasti mau mati.
Tapi mereka tidak berani, dan seandainya mereka berangan-angan kematian, kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, lau seandainya tamannau mereka berangan-angan kematian, lamatu jami'an, pasti mereka langsung mati saat itu semuanya. Karena ini tantangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tantangan ini semacam mubahalah, seperti mubahalah. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 133. Allah menceritakan tentang Nabi Ya'qub, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub hampir mati, maka beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah saya mati nanti? Nah, anak-anaknya mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang paling penting setelah kita mati itu adalah bahwa kerabat-kerabat kita, keluarga kita masih ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu syariat Islam juga adalah kita disuruh untuk menikah. Kenapa? Karena dengan menikah ini kita punya keturunan. Nah, keturunan ini akan melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita semuanya tidak nikah, akhirnya ibadah ya berhenti, Pak. Kita mati, ibadah putus sudah. Tidak ada lagi yang ibadah kepada Allah dari keluarga kita, udah nggak ada yang melanjutkan. Demikian juga dalam Islam kita disuruh memperbanyak anak. Anak kalau bisa tidak hanya 2, tidak seperti jargonnya orang Indonesia zaman dulu, ya. 2 anak cukup, ya, nggak benar. Itu bukan ajaran Islam, itu menyelisih Islam. Kalau mau diganti tambahin 0, ya. 20 anak cukup, nah itu bagus. Berarti istrinya 2, 10, 20 anak. Karena kalau kita anaknya banyak, nah, maka yang melanjutkan ibadah juga banyak. Sehingga kita mati, yang melanjutkan ibadah, kalau punya 10 anak, ya 10 ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ya'qub kumpulkan anak-anaknya, kemudian bertanya kepada mereka, kalian nanti kalau saya mati gimana? Masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting dalam hidup kita, ya, salah satunya adalah melakukan sholat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang satu berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Quran. Yang kedua menegakkan salat, maka kami Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatannya orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk menjadi muslih minimal kita melakukan 2 ini, berpegang teguh pada Al-Quran, dan kedua menegakkan salat. Karena itu guru kami, qala Syekhuna Abu Bakar Ba'asyir, berkata guru kami Syekh Abu Bakar Ba'asyir, kata beliau, ciri-ciri santri yang bagus itu kalau 2. 1, salatnya tertib, itu berarti santri yang baik. 2, dia paham dan mengamalkan Quran. Karena itu di pesantren beliau untuk tahfidz Quran, hafalan Quran, itu beliau mengusulkan supaya yang disetorkan itu 2. 1 ayatnya disetorkan, 2 terjemahnya disetorkan. Amma tentang apa, yatasaalun, mereka bertanya. Nah, jadi tidak hanya setoran ayat, karena kalau setoran ayat saja sementara tidak paham apa yang dibaca, itu tidak termasuk yumassiku nabil kitab, berpegang teguh dengan kitab. Karena berpegang teguh itu maksudnya mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau nggak paham? Nah, maka menghafal saja tidak cukup. Sebagian pesantren kan hanya menfokuskan hafalan tok. Paham atau tidak bukan urusan, yang penting hafal. Nah, sebagian pesantren memfokuskan memahami, kalau menghafal kurang diperintah. Nah, kalau beliau menggabungkan 2-duanya, hafalan disuruhkan, kemudian setoran terjemahnya juga disuruhkan, supaya kita kalau membaca itu paham apa yang kita baca. Nah, ini tampaknya perkataan Syekh Abu Bakar Ba'asyir
tampaknya ini mengambil dari surat Al-A'raf ayat 170 ya. Karena beliau tidak membacakan ayat ini, tapi saya kira ya beliau kira-kira berpedoman dengan ayat ini tadi. Kemudian berikutnya saya langsung meloncat ya, karena ada ayat di dalam Al-Quran yang diulang 3 kali, yaitu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini diulang 3 kali oleh Allah. Yang pertama pada surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua pada surat Al-Anbiya ayat 35. Yang ketiga pada surat Al-Ankabut ayat 57. Gampang Pak ya mengenai. Yang pertama Ali Imran, terus Anbiya, terus Ankabut. Mudah. Karena di sini ini juga an. Nah, bedanya kalau di sini hamzah dengan nun, kalau di sini ain dengan nun. Ali Imran, Anbiya, Ankabut. Diulang 3 kali oleh Allah. Sudah sering saya sampaikan dulu ketika kita mengaji tafsir di masjid ini, bahwasanya setiap ayat yang diulang-ulang oleh Allah dalam Quran itu menunjukkan pentingnya. Karena ada kaidahnya mengatakan at-takrir lit-takrir. Bahwasanya pengulangan fungsinya untuk meneguhkan atau memfokuskan atau menegaskan atau supaya mantap di dalam hati kita terhadap apa yang disampaikan, memantapkan. Nah, itu takrir. Sehingga Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ini berarti harus kita resapi setiap nafs atau yang punya nyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nah, berarti seolah-olah kita disuruh siap-siap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan punya nyawa, berarti kamu akan mati. Nah, maka mari kita bersiap-siap. Siap-siapnya bagaimana? Ya paling inti 2 saja. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 ini kita lakukan, insya Allah sudah termasuk inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan salat jenazah dan juga tentang kematian. Mudah-mudahan semua kita lebih bagus amalnya setelah Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya, sampai kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.